Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat dimanapun berada, marilah kita senantiasa menghaturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah satu-satunya zat yang terus menerus memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, memperhatikan kita, memberikan anugerah kenikmatan kepada kita. Nikmat iman, Islam apalagi, termasuk nikmat kesehatan. Bahkan kita sadari atau tidak kita sadari, Allah Subhanahu wa ta'ala terus menerus memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Kita syukuri atau bahkan kita tidak bersyukur, Allah memberikan kebaikan kepada kita. Maka penting bagi kita sebagai orang yang beriman senantiasa menghaturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya dengan qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam marilah juga senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh penting untuk kita lakukan. Sebab jangankan kita, dan kita mestinya mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya saja bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampaikan salam penghormatan untuk kita. Oleh karena itu penting bagi kita melaksanakan dawuh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu bersalawat dan kirim salam untuk baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga ini menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta ini perlu selalu kita tambah-tambah, di antaranya dengan mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang yang cinta sudah tentu sering menyebut orang yang dicintainya. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu mengikuti sunnah-sunnah beliau adalah bentuk dari rasa cinta kita kepada beliau. Tapi menyebut-nyebut nama beliau sebanyak mungkin adalah bentuk rasa pula cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan bersolawat kepada beliau terus menerus ini, iman kita semakin ditambah-tambah, semakin bertambah-tambah, kerinduan kita semakin bertambah-tambah, sehingga cinta kita itu penting sekali. Nanti di yaumil kiamah, di yaumil akhirat, kita mendapatkan syafaat, dikenali oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita sering bersolawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah yang penting untuk kita perhatikan. Ada seorang ulama besar namanya Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Syekh Sufyan atau Imam Sufyan ini suatu saat melakukan ibadah haji, dan ketika ibadah haji itu ia mendapati ada seorang pemuda yang ketika melakukan tawaf itu
yang dibaca hanya sholawat Nabi. Setiap langkahnya dia hanya membaca sholawat Nabi. Tentu ini aneh. Kenapa ia tidak membaca doa yang lain sebagaimana lazimnya orang melakukan ibadah haji, lazimnya orang melakukan tawaf. Ia hanya membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Seusai tawaf, lalu Imam Sufyan Ats-Tsauri mendekati pemuda ini. Wahai anak muda, mohon maaf. Bolehkah aku bertanya? Silahkan Tuan. Semenjak engkau melakukan tawaf tadi sampai selesai melakukan putaran tawaf mengelilingi Ka'bah itu, engkau hanya membaca bacaan sholawat. Kenapa tidak membaca sebagaimana lazimnya yang lain? Siapa engkau, wahai Tuan? Saya Sufyan Ats-Tsauri. Kalau bukan engkau yang bertanya, mungkin aku tidak mau menjawab pertanyaan ini. Ketahuilah Tuan, kenapa saya hanya membaca sholawat Nabi. Di tahun sebelumnya, atau mungkin di dalam perjalanan sebelumnya itu, pemuda ini menceritakan, saya berangkat haji bersama ayah saya. Dalam perjalanan haji itu, ayah sakit. Lalu tiba-tiba ayah di pangkuanku meninggal dunia. Di saat meninggal dunia itu, wajah ayahku berubah menjadi menghitam. Tentu aku sedih sekali. Kenapa? Wajah ayahku yang sebelumnya bersih berubah menjadi menghitam. Lalu aku tutupi wajah ayahku itu dengan kain. Lalu aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedih, ya Allah, kenapa wajah ayahku berubah menjadi hitam? Pada sebelumnya bersih. Aku terus-menerus menangis sampai kecapean, sampai tertidur. Di saat tertidur itu, aku entah sadar atau bermimpi, tiba-tiba didatangi oleh seseorang. Seorang laki-laki yang gagah, yang tampan, yang baunya harum sekali. Laki-laki itu tiba-tiba mendekati diriku dan ayahku yang berbaring di pangkuanku. Laki-laki itu kemudian membuka kain yang aku gunakan untuk menutup wajah ayahku. Laki-laki itu kemudian mengusap wajah ayahku dengan sekali usapan. Setelah diusapnya, wajah ayahku berubah kembali menjadi bersih, bahkan lebih bersih, lebih berseri-seri daripada sebelumnya. Lalu laki-laki itu beranjak meninggalkan kami. Aku begitu kaget dengan peristiwa ini, tertarik siapa laki-laki itu. Sebelum laki-laki itu melangkah, aku pegang bajunya, aku tahan. Wahai Tuhan, siapakah engkau? Terima kasih Tuhan. Engkau menjadi penolong bagi kami. Wajah ayahku engkau usap menjadi bersih kembali. Siapakah engkau Tuhan? Tiba-tiba laki-laki itu menjawab, tidakkah engkau mengenalku? Aku adalah Muhammad ibn Abdin. Aku mendapatkan mukjizat Al-Quran. Ya Rasulullah. Berarti yang mendatangi kami berdua itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Nabi yang mulia, terima kasih. Tolong ceritakan kepada kami, kenapa wajah ayahku berubah menjadi hitam dan engkau datang kemari untuk mengusap wajah ayahku dan berubah menjadi bersih kembali. Ketahuilah bahwa ayahmu ketika hidup itu termasuk orang yang suka melakukan perbuatan dosa. Dia termasuk orang yang fasik. Namun ayahmu termasuk orang yang suka banyak sekali membaca sholawat kepada. Dan tadi ketika sakaratul maut, ia meminta tolong membaca sholawat. Dan aku mendatanginya untuk memberikan syafaat. Wahai Tuhan, semenjak peristiwa itu, aku berjanji, aku mempunyai keinginan kuat di dalam hatiku. Hanya bacaan sholawat yang ingin dan aku lakukan dalam hidupku. Sahabat, dimanapun berada, kisah
yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri ini semoga menginspirasi kita bahwa betapa membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam besar sekali fadilahnya, dahsyat sekali kalau seseorang suka membaca salawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu amalan atau amaliyah pemuda itu yang setiap melakukan tawaf hanya membaca salawat itu mungkin amaliyah khusus bagi dia. Tapi setidaknya kita menjadi terinspirasi untuk suka membaca salawat. Tidak sebagaimana persis pemuda itu, tapi setidaknya kita suka membaca salawat dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Di saat duduk kita memperbanyak membaca salawat Nabi. Di saat berjalan kita memperbanyak salawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan demikian kerinduan kita kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang agung semakin bertambah-tambah, sehingga kita dikenali oleh beliau, sehingga kita nanti di yaumul qiyamah dipanggil oleh beliau, mendapatkan syafaat dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa bahagianya sungguh orang yang suka membaca salawat Nabi, baik di dunia maupun di akhirat, akan mendapatkan fadilah manfaat yang luar biasa. Semoga kita termasuk orang yang suka membaca salawat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.